Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau hidup ini tuh kayak lagi lari di sebuah lintasan, tapi garis finish dan semua rintangannya udah ditentuin sama orang lain? Kayak ada jadwal nggak kelihatan yang mau nggak mau harus kita ikuti. Nah, kali ini kita bakal coba bongkar jadwal rahasia itu dan cari tahu, ada nggak sih cara lain buat melihat waktu? Coba deh, kita jujur sama diri sendiri sejenak. Apa hidup kalian terasa kayak rel kereta api? Lurus aja gitu, jalurnya udah ada. Sekolah, lulus, kuliah, kerja, nikah, punya anak, terus, ya pensiun. Dari kecil kita seolah-olah disodorin satu peta aja, dan dibilang, ini satu-satunya cara hidup yang benar. Tekanan buat tetap di jalur itu kerasa banget kan? Oke, ayo kita bedah lebih dalam lagi. Jadwal yang nggak kelihatan ini ternyata ada namanya loh. Para ahli menyebutnya sebagai waktu lurus atau straight time. Intinya sih, ini adalah sebuah gagasan kalau hidup itu harus bergerak lurus ke depan, dari satu pencapaian ke pencapaian wajib berikutnya. Nah, ini dia nih visual dari jadwal yang kita omongin. Familiar banget ya? Masa kecil buat sekolah, remaja buat kuliah, dewasa ngajar karir sambil nikah, terus punya anak dan cicilan rumah, dan ditutup dengan pensiun. Peta ini seolah-olah jadi satu-satunya jalan menuju kehidupan yang normal dan sukses. Dan ini poin yang paling penting. Jadwal ini sama sekali bukan hukum alam. Nggak ada aturannya di alam semesta kalau hidup itu harus begini. Ini murni sebuah konstruksi sosial. Sebuah ide yang kita sebagai masyarakat bangun dan terus kita perkuat bareng-bareng dari generasi ke generasi. Pernah mikir nggak, kenapa sih kerja harus jam 9 pagi sampai jam 5 sore? Atau kenapa ada usia ideal buat menikah? Nah, tekanan ini ada istilah kerennya, krononormativitas. Intinya, ini adalah cara masyarakat menggunakan waktu buat ngatur hidup kita supaya jadi seproduktif mungkin. Inilah yang bikin hal-hal kayak jam kerja atau usia nikah itu terasa alami dan normal, padahal sebenarnya itu cuma sebuah sistem yang dibuat. Dengerin deh, kutipan dari Judith Halberstam ini bener-bener nusuk. Menjadi tepat waktu dalam hidup, lulus kuliah di umur sekian, menikah sebelum umur sekian, itu jadi cara masyarakat menilai kita. Kalau kita sedikit aja melenceng dari jadwal atau dianggap terlambat, kita bisa langsung dicap gagal. Seolah-olah kita ini nggak pas gitu di masyarakat. Tapi pertanyaannya, kenapa sih lini masa yang satu ini dipertahanin kuat banget? Kenapa tekanannya begitu besar? Jawabannya, ternyata ada di cara kita semua ini dipaksa buat ngelihat masa depan. Hampir semua aturan politik dan sosial kita itu dibangun buat melindungi masa depan. Dan masa depan ini ternyata diwakili oleh satu sosok simbolis yang luar biasa kuat. Betul, sang anak. Bukan anak kita secara personal ya, tapi sang anak sebagai sebuah konsep. Simbol dari masa depan itu sendiri. Simbol harapan, kepolosan, dan jaminan kalau spesies kita akan terus berlanjut. Seorang pemikir bernama Lee Edelman punya istilah buat ini, futurisme reproduktif. Ini adalah logika politik di mana segala hal, dari undang-undang pendidikan sampai kebijakan ekonomi, selalu dibenarkan pakai kalimat sakti, ini semua demi masa depan anak-anak kita. Logika ini secara nggak sadar ngegiring kita buat memprioritaskan satu jenis masa depan aja, yaitu masa depan yang isinya tentang reproduksi dan keluarga. Seperti kata Edelman, sang anak ini jadi tujuan akhir dari hampir semua kebijakan. Coba deh pikirin, siapa coba yang berani menentang sesuatu yang tujuannya demi anak-anak? Ini jadi alat yang ampuh banget buat mastiin kita semua tetap jalan di waktu lurus tadi, karena ya cuma itu jalan yang dianggap layak menuju masa depan yang ideal. Oke. Jadi kalau waktu lurus itu adalah jalan tol yang kaku, lurus dan satu arah, lalu apa dong alternatifnya? Emang ada jalan lain? Tentu aja ada. Nah, disinilah kita kenalan sama konsep yang namanya waktu queer atau queer time. Coba deh, lihat perbandingan ini. Kalau waktu lurus itu kayak penggaris, lurus, berurutan, dan terobsesi sama target dan pencapaian, maka waktu queer itu lebih kayak benang kusut yang indah. Nggak lurus. Dia mencampur adukan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dia berani nanya, emangnya semua pencapaian itu beneran sepenting itu ya? Waktu queer ini bukan satu resep pasti ya, anggap aja ini kayak sebuah payung besar buat berbagi cara hidup yang beda dari jadwal standar. Bisa artinya menikmati masa remaja lebih lama, atau menolak tekanan buat tumbuh dewasa sesuai standar orang, atau bahkan berani ngebayangin masa depan yang sama sekali beda. Intinya, ini tentang menemukan dan menciptakan ritme hidup kita sendiri. Sekarang, ayo kita lihat gimana semua ini kelihatan di dunia nyata. Soalnya, ini bukan cuma teori di atas kertas, ini adalah cara hidup yang beneran dijalani oleh banyak orang.
Ada satu konsep menarik banget dari Elizabeth Freeman yang disebut seretan temporal atau temporal drag. Coba bayangin masa lalu itu kayak jangkar yang terus-terusan nyeret kita di masa kini. Jadi masa lalu itu nggak pernah benar-benar hilang, dia terus-menerus mempengaruhi siapa kita dan apa yang kita lakukan hari ini. Terus, apa gunanya konsep ini? Seretan temporal ini ngebongkar ide kalau setiap generasi baru itu pasti lebih maju dari yang sebelumnya. Justru sebaliknya, konsep ini ngingetin kita kalau kita semua tuh selalu nyambung sama sejarah dan perjuangan orang-orang di masa lalu. Ini bikin pengalaman waktu kita jadi jauh lebih kaya dan berlapis. Dan cakupannya luas banget. Waktu queer juga ngebantu kita memahami hal-hal seperti trauma, di mana masa lalu itu terasa sangat nyata di masa kini. Atau gimana hidup di desa itu punya ritme waktu yang sama sekali beda dari hiruk-pikuk kota besar. Ini bukti kalau nggak ada satu cara tunggal buat ngerasain waktu. Oke, kita udah bahas banyak banget teori-teori yang dalam. Tapi sekarang, pertanyaannya adalah, kenapa ini semua penting? Apa hubungannya sama kita semua? Nggak peduli apapun latar belakang kita. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kalaupun mungkin hidup kalian sekarang terasa lurus dan baik-baik aja di jalurnya, kenapa kalian harus peduli sama gagasan waktu queer? Jawabannya simple, karena konsep waktu queer ini ngasih kita semua bahasa dan keberanian buat melawan tekanan sosial. Pernah ngerasa cemas karena teman-teman seumuran udah pada nikah? Atau ngerasa tertinggal dalam karir? Konsep ini ngasih kita semacam izin buat bilang, tunggu dulu, kenapa juga saya harus ikut jadwal itu? Ini negasin kalau nggak apa-apa kok punya jalur sendiri. Pada akhirnya, seperti yang dirangkum dengan sangat indah oleh Carolyn Dinshaw, konsep ini bukan soal menolak, tapi soal memperluas. Dengan berani berpikir di luar garis lurus, kita sebenarnya lagi ngebuka pintu ke berbagai kemungkinan hidup yang nggak terbatas. Kita bisa jadi lebih jujur sama diri kita sendiri, tanpa harus dibelenggu oleh jadwal buatan orang lain. Jadi, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan buat direnungan. Bagaimana jika dengan terus-menerus mencoba buat tetap di jalur yang lurus, kita justru malah melewatkan bagian-bagian terbaik dari hidup kita? Bagaimana jika kebahagiaan sejati itu justru menunggu di tikungan-tikungan yang nggak terduga, jauh dari garis lurus yang katanya normal?